Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi wa ukhti kelas 5 rahimakumullah. Sabahul khair. Mudah-mudahan semuanya ana bi khair, alhamdulillah. Ya, anak-anak, di kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk muatan PPKN. Ya. Dalam video ini, nanti kita akan mempelajari materi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta bunyi dan lambang sila Pancasila. Namun, sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini ada di buku Bupena halaman 37 tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, negara Indonesia, negara kita adalah negara dan bangsa yang besar. Mengapa disebut bangsa yang besar? Nah, hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Ada keragaman apa saja di dalam Indonesia, di dalam masyarakat Indonesia? Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Namun, keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah. Tetapi, bangsa Indonesia tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, kita masuk ke materi sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi ini ada di Bupena halaman 41. Baik, Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Di bawah ini ada tabel tentang nilai-nilai luhur Pancasila, ya, maknanya dari setiap sila. Mari kita pelajari, kita ingat kembali materi di video pembelajaran sebelumnya, ya. Ustadzah ingatkan kembali. Untuk sila pertama, memiliki makna nilai luhur yaitu bagaimana hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana hubungan masyarakat Indonesia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kemudian, sila yang kedua memiliki makna nilai luhur. Hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi tidak membeda-bedakan antar sesama manusia, gitu. Kemudian, sila yang ketiga memiliki makna nilai luhur, yaitu nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sedangkan sila keempat memiliki makna nilai luhur, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Adapun sila kelima memiliki nilai luhur yang bermakna setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, meskipun memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, Hasna dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Perilaku Hasna tersebut dan teman-temannya mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, perilaku Hasna tersebut juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Baiklah, kita akan masuk ke perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di video pembelajaran yang pertama juga sudah pernah Ustazah sampaikan tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kali ini Ustazah ingatkan kembali ya. Untuk sila pertama, bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama ini adalah misalnya, Rafa rajin beribadah. Contoh kedua, Joni mempersilahkan Naufal untuk sholat di masjid. Kemudian sila kedua, bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang mencerminkan sila kedua diantaranya adalah Raffi dan teman-teman memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, kemudian tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh perilakunya diantaranya yaitu Ucok mau berteman dengan Budi yang berbeda suku dengannya. Kemudian Pak Ahmad mengikuti gotong royong di desanya. Jadi saling bersatu ya. Kita lanjut ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat adalah Sydney dan teman-teman memilih Aska sebagai ketua tim sepak bola. Contoh kedua, Musa melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Lanjut ke sila kelima. Bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima ini diantaranya Rahma membawa roti cukup banyak dan membagikan kepada teman-temannya secara adil. Kemudian yang kedua, Aisyah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Misalnya ketika bus penuh sesak, penuh dengan penumpang, ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang yang lebih tua tidak kebagian tempat duduk, sedangkan kita yang lebih muda mendapatkan tempat duduk, maka kita boleh atau lebih baik mempersilahkan orang tua tersebut untuk duduk ya. Itu contoh perilaku yang mencerminkan sila kelima. Ayo kita ingat kembali bunyi dan lambang dalam setiap sila Pancasila. Siap ya? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di sebelahnya itu ada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila ya. Baik, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus kita hafalkan untuk bunyi silanya dan lambangnya. Kita mulai dari yang pertama, sila ke-1. Bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Kemudian sila ketiga, bunyi silanya Persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian untuk sila keempat, silanya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Kemudian yang terakhir sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Ya, seperti ini ya. Sudah ulangi lagi bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, di mana sila pertama kalian lihat di gambar, di situ ada lambangnya gambar bintang, ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan gambar rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin, Persatuan Indonesia. Sila keempat, lambangnya yaitu gambar kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulannya, sebagai bangsa Indonesia, mari kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun kita sebagai orang Islam, mari kita berperilaku sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan menerapkan itu semua, kehidupan akan menjadi damai, tentram, dan sejahtera. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak semua atas perhatian dan kerjasamanya. Kalian semangat belajar ya. Pesan Usada, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Misalnya bersepeda, kemudian kalau di pagi hari, kalian jangan lupa untuk selalu berjemur ya di bawah sinar matahari pagi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, terjaga dari penyakit, dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, terima kasih Ahi dan Uhti. Usada ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.